Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru hebat, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Pasaman Barat. Hari ini kami berkumpul untuk berkolaborasi membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 23, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, siapakah kami yang bertiga? Saya adalah Sari Dwi Nugroho dari SMA 2 Pasaman. Selanjutnya rekan saya. Saya Boni Wahyudi, SMKN 1 Sasa Ranah Pasisya. Oke, selanjutnya Zelvia Malik dari SMP 1 Pasaman. kami bertiga siap untuk berkolaborasi. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Delvi. Terdengarnya hari ini ada kegiatan coaching ya? Iya Bu, saya hari ini dikontak Pak Boni tadi. Beliau ingin coaching dengan saya untuk menyelesaikan persoalan, mencari solusi untuk persoalannya. Jadi hari ini saya sebagai coach dan Pak Boni sebagai coach. Iya. Dari coaching nanti apa kompetensi yang Ibu Sari terapkan atau yang kembangkan? Iya, hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar aktif, Bu. Indikator yang dicapai nanti setelah coaching ini apa, Bu? Saya ingin benar-benar menjadi pendengar aktif sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ke Pak Boni dan Pak Boni bisa menemukan solusi dari persoalannya. Baiklah Bu, kita laksanakan coaching ini. Saya pengamat ini bukan saya sebagai orang yang pintar, yang hebat ya. Jadi sebaiknya menghemat waktu kita laksanakan. Assalamualaikum Pak Boni. Waalaikumsalam Bu. Wah, saya lihat Pak Boni hari ini wajahnya penuh beban ya Pak Boni. Makanya Pak Boni kemarin kontak saya ya, kita mau coaching hari ini. Kalau apa kira-kira persoalan Pak Boni sehingga Pak Boni begitu berat seperti kelihatannya? Ya Bu, saya ada masalah melaksanakan tugas di sekolah ini. Saya mengajar di kelas 3 Bu. Jadi banyak sekali yang harus saya selesaikan. Yang pertama sebagai ketua jurusan. Kemudian yang kedua itu sebagai tim promosi ke sekolah-sekolah SLPP. Seperti itu. Ya. Jadi sebagai ketua jurusan pasti banyak pekerjaan ya Pak. Ya, belum lagi promosi turun ke SMP itu menyita waktu banyak. Iya betul. Jadi karena banyak pekerjaan ini, apa yang Pak Boni rasakan jadinya sehingga Pak Boni jadi terbebani? Iya Bu, saya mau selesai dengan baik semuanya Bu. Terkadang saya juga bingung mau mulai dari mana pekerjaan ini dan akhirnya nggak selesai semuanya Bu. Karena ini ya Pak ya, Boni dua kegiatan langsung tumpang tindih sehingga Pak Boni tidak bisa lagi dari mana mulainya kayak gitu ya Pak Boni. Nah terus kalau jadi Pak Boni sekarang merasa panik gitu ya. Nah kira-kira kalau persoalan ini nanti selesai, apa yang mau Pak Boni lakukan rencananya? Iya Bu, jika masalah ini selesai, saya akan menata waktu saya lebih baik lagi Bu, dan pekerjaan tidak menumpuk sehingga nyaman dan memiliki waktu istirahat yang cukup dan semangat lagi untuk bekerja Bu. Oke, berarti Pak Boni, tujuan kita coaching hari ini adalah Pak Boni ingin pekerjaan yang tumpang tindih ini bisa terselesaikan satu persatu. Kemudian Pak Boni setelah itu bisa mengatur waktu dengan baik. Dan setelah itu Pak Boni semangat lagi menjalankan tugas ya. Oke Pak Boni, dari persoalan yang Pak Boni lakukan, yang Pak Boni hadapi ini, kira-kira Pak Boni pernah mengajak teman-teman berkolaborasi nggak? Atau Pak Boni pernah mengutarakan sama pimpinan yang memberikan Pak Boni tugas ini tentang apa yang Pak Boni hadapi sekarang? Ya betul Bu, saya tahu bahwasanya itulah yang mungkin akan saya lakukan, kolaborasi, kemudian menyampaikan kepada pimpinan kepala sekolah dan teman-teman yang lain, intinya kita berkolaborasi. Ya berarti kan Pak Boni selama ini karena kerja sendiri ya Pak Boni, sehingga semuanya jadi berat.
Coba kalau Pak Boni berbagi gitu ya, berkolaborasi dengan teman-teman. Nah, dengan rencana seperti itu, setelah ini apa yang Pak Boni lakukan? Saya rileks dulu, Bu. Oh, ingin rileks dulu ya, supaya hilang gusarnya ya Pak Boni. Iya, jadi rencana saya akan laksanakan untuk masalah ini, saya rileks, kemudian mengatur waktu, saya bikin lupa lagi. Berarti setelah ini Pak Boni ingin istilahnya cuti sedikit ya Pak ya, Boni sehari atau 2 hari. Kemudian setelah Pak Boni merasa rileks, Pak Boni bisa mengatur waktunya apa duluan yang mau dikerjakan gitu ya. Sama siapa Pak Boni mau berkolaborasi. Kalau tugas ini dengan siapa, tugas ini dengan siapa gitu. Pak Boni perlu menemui kepala sekolah dulu atau pimpinan atau wakilnya? Ya, saya menemui pimpinan kepala sekolah, wakil kurikulum dan teman-teman sejawat berkolaborasi seperti kita awal dari tadi. Bahwasanya saya memang harus berkolaborasi dengan teman-teman. Saya pikir solusinya memang seperti itu Pak Boni. Ya, Pak Boni rileks, kemudian mengatur jadwal dan mulai berkolaborasi dengan teman-teman. Terus apa lagi persoalan Pak Boni? Jadi persoalan memang saya lalai tadi, Bu. Kemudian saya sudah dapat solusinya sendiri, yaitu membicarakan ke pimpinan, kemudian mengajak atau bertukar pikiran, meminta bantuan kepada rekan-rekan yang lain. Oke, baik Pak Boni. Menurut saya Pak Boni sebenarnya sudah mendapatkan solusi sendiri ya dari persoalan Pak Boni. Mudah-mudahan setelah ini beban Pak Boni jadi ringan gitu ya. Dan Pak Boni semangat lagi menjalankan tugas. Saya pikir sampai sana aja, kita mau ada kegiatan lain pula setelah ini masing-masing ya Pak Boni. Terima kasih Pak Boni sudah berbagi, dan saya dari Pak Boni juga dapat inspirasi jika terjadi hal-hal seperti itu pada pekerjaan saya. Oke, terima kasih Pak Boni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya sebagai pengamat hari ini itu hanya telah mengamati antara coaching kita hari ini antara Pak Boni dengan Bu Sari. Itu saya lihat Pak Boni telah menemukan solusinya dengan sendirinya, dan begitu juga dengan Ibu Sari telah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Pak Boni. Jadi menurut Ibu, apakah tadi kompetensi yang Ibu inginkan tercapai sama Pak Boni tadi, Bu? Saya hari ini alhamdulillah udah bisa belajar ya Bu ya, menjadi pendengar yang aktif, sehingga saya memang hadir sepenuhnya untuk Pak Boni, mendengarkan curhatnya dan mengajukan mendengar curhatnya sehingga Pak Boni bisa menemukan solusinya sendiri. Alhamdulillah Bu, semoga nanti ke depannya ada pertemuan lagi nanti. Apa yang kita laksanakan hari ini semoga bermanfaat ya. Jadi baiklah Bu, kita lanjutkan dengan kegiatan kita masing-masing. Kita tutup coaching kita di sini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coachnya. Sebagai coach kita punya 3 kompetensi yang bisa dikembangkan ya Pak Boni. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari yang 3 ini mana yang rencananya hari ini mau Bapak kembangkan? Mendengar penuh. Mendengar aktif ya? Mendengar aktif ya. Ya. Apa indikatornya dari mendengar aktif ini yang ingin Bapak capai? Mudah-mudahan coach dapat mengutarakan masalahnya sendiri, kemudian bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, berarti dengan kalau kita mendengar penuh, tentu coach ini merasa dia diperhatikan ya Pak, betul, sehingga mengalir ininya. Baik, mantap sekali. Silahkan dimulai Pak Boni. Baik, Bu Epi ya, kita panggil nama senang di sekolahnya saja seperti itu, nama akrabnya. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi tadi saya dapat pesan dari teman, katanya Bu Epi mau ketemu dengan saya. Iya Pak. Boleh Bu, apa nih yang mau diceritakan ke saya mungkin Bu? Iya Pak, sebenarnya saya ini dari dulu mau cerita lagi Pak, karena baru ini kesempatan
Ya, cerita saya ini ya begini Pak. Waktu saya di SMP 1 Pasaman ini kan saya pindahan ini Pak, guru IPS. Jadi setelah saya pindah ke sini, itu sekolah ini kekurangan jam mengajar Pak. Karena kurang jam mengajar, itu harus menjadi wakil guru IPS ini salah satu guru. Jadi yang senior itu menyuruh saya jadi wakil kepala sekolah. Jadi saya bersedia Pak. Jadi dia berkata bahwa apapun tugasnya nanti mengenai mata pelajaran IPS, dia siap membantu saya. Oke Bu. Jadi banyak tugas Ibu ya Bu ya? Iya Pak. Jadi sebagai guru IPS, ya. Kemudian juga tadi masalahnya ada kesibukan seperti itu Bu? Iya, saya punya kesibukan sebagai guru IPS, sebagai guru mata pelajaran, sebagai wakil kepala sekolah, apalagi sekarang kita sama-sama punya waktu yang kurang, apalagi setelah pendidikan CGP ini Pak ya. Saya akhir ini mengalami kewalahan waktu Pak. Oke Bu. Jadi tujuan kita hari ini adalah mencari solusi permasalahan kesibukan dari Bu Epi ya. Iya Pak. Oke Bu, jika masalah ini hilang, kira-kira apa yang akan Bu lakukan untuk selanjutnya? Saya hanya ini Pak, supaya beban yang diberikan kepada saya, salah satu keinginan saya itu Pak, untuk pembimbingan OSN IPS Pak. Jadi guru-guru lain itu bersedia membantu untuk bimbingan OSN, supaya tugas saya ini bisa saya bagi waktunya Pak. Oke, berarti sama dengan masalah klasik, itu artinya masalah di semua guru, mungkin saya juga punya masalah. Jadi artinya tidak tumpang tindih, kemudian dengan waktu Ibu mengajar seperti itu ya. Kemudian ini kira-kira faktor penyebab permasalahan ini hingga Ibu ini mulai dari pekerjaan Ibu awalnya PBM ini kira-kira apa Bu? Sebenarnya waktu awal-awalnya pekerjaan ini memang sebagai wakil ini kan banyak kerjaan tambahannya Pak. Apalagi saya sebagai kesiswaan, mengatasi masalah anak ini lagi kan Pak. Jadi apalagi ditambah kita CGP ini Pak. Jadi untuk setiap tahun kan ada program OSN Pak. Jadi saya meminta kepada senior-senior itu untuk membantu mereka lah yang melatih dulu bimbingan OSN. Tapi mereka tidak bersedia Pak. Oke Bu. Berarti Ibu bisa menentukan atau membuat faktor penyebab hilangnya permasalahan Ibu ini ya Bu ya. Kira-kira Ibu mulai dari mana Bu? Saya akan menemui kepala sekolah Pak, mengatasi sesuai dengan janji mereka terdahulu. Mereka berjanji akan siap membantu saya dalam menjalankan mata pelajaran IPS, lomba atau yang lain, tetapi tidak seindah janji mereka Pak. Oke. Jadi secepatnya Ibu mau tadi ya saya tangkap menemui siapa Bu? Kepala sekolah. Ya mudah-mudahan segera dapat Ibu laksanakan, dan mungkin kapan ini Ibu laksanakan Bu? Rencananya secepatnya Pak. Masalahnya bimbingan OSN ini sudah mulai, sudah ada daftarnya, ibu-ibu tuh sudah termasuk daftar ya Pak. Tetapi tidak dijalankannya. Dia berkata yang tua sudah kadaluarsa katanya, yang muda-muda dulu kata. Itu terus jawabannya Pak. Sementara kan dia lebih berpengalaman daripada saya Pak. Oke Bu. Jadi saya juga tertarik mendengar hasilnya nanti Bu. Dan kita atur mungkin kembali jadwal kita sana seperti ini coaching lagi. Dan Ibu tetap semangat dan Ibu sudah menemukan solusinya, dan semoga Ibu bisa melaksanakannya. Ya Bu ya. Jadi itu saja mungkin hari ini Bu. Semoga sama-sama kita belajar dan kita siap mencari solusi dari masalah kita sendiri. Ya Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga apa yang saya dapatkan Bapak pencerahan bagi diri saya nanti Pak ya. Makasih Pak ya. Oke, sama-sama Bu.
Pak Oni, alhamdulillah kalau saya amati tadi coachingnya berjalan dengan baik ya. Menurut Pak Boni, apakah Bu Zelvia sudah mencapai tujuan coachingnya? Menurut saya solusinya? sudah Bu. Oke. Jadi, Dari kompetensi yang ingin Pak Boni kembangkan tadi bahwa ingin maksudnya menjadi pendengar yang aktif. ya. Saya melihat Pak Boni sudah menjadi pendengar yang aktif ya, sehingga Pak Boni bisa menanggapi setiap keluhan yang disampaikan Bu Zelvia. Dan saya pikir indikator pencapaiannya sudah terlihat ya. Kita akhiri dengan Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sari hari ini? Cerah nampaknya. Itulah Bu, sebenarnya saya menemui Ibu ini untuk berbagi Bu, mencari solusi Bu. Saya punya persoalan di kelas, anak-anak saya ini ada beberapa orang yang selalu tidak membuat tugas Bu. Oh, itu ya Bu. Ibu ngajar kelas berapa ya? Kelas 10 Bu. Kelas 10. Berarti kelas 10 ini yang tidak mengerjakan tugas, yang tidak mengerjakan tugas. Oh? Iya. Jadi permasalahan Bu sekarang ini apa nih kita bertemu ini Bu? Jadi ini Bu, saya ingin curhat lah sama Ibu ya. Apalah solusi untuk anak-anak yang tidak membuat tugas ini Bu? Saya sudah menjalankan kesepakatan kelas. Kemudian saya jalankan juga segitiga restitusi. Ya. Sebentar berubah, habis itu kembali lagi tidak membuat tugas dia Bu. Kan kita ingin anak-anak ini membuat tugas supaya hasil belajarnya bagus Bu. Jadi setelah kita coaching nanti, apa tujuan Bu Sari yang ingin Bu Sari capai? Ya, saya ingin cari solusi itu Bu. Apa solusinya bagusnya agar anak-anak saya ini lain kali dia membuat tugas lagi Bu. Apa yang pernah Ibu Sari lakukan anak ini bisa mengumpulkan tugas? Apa pernah Ibu Sari tanyakan kepada siswa kenapa anak tidak membuat tugas? Pernah Bu, udah pernah menjalankan keyakinan kelas, udah menjalankan restitusi, sebentar dia berubah, habis itu balik lagi gitu. Bu Sari pernah enggak bekerja sama dengan guru lain tentang masalah Bu Sari ini? Belum Bu, baru sama Ibu saya ngomong. Baiknya di sekolah Bu Sari SMK kan? SMA Bu. SMA. Kalau untuk mengatasi masalah biasanya pernah enggak Bu Sari dengan guru BK? Belum Bu, belum pernah. Karena saya pikir ya karena saya guru fisika, saya juga nggak kepikiran untuk ngomong sama guru BK tentang persoalannya. Padahal harusnya saya ngomong sama guru BK ya Bu. Padahal kan data-data anak-anak itu tentang perilakunya ada di guru BK ya Bu ya. Iya. Nggak ingat saya kayak gitu. Kalau dengan orang tuanya Bu? Belum Bu, soalnya saya juga belum pernah ketemu sama orang tuanya. Jadi apa rencana Ibu Sari untuk berikutnya supaya anak ini mengumpulkan tugas dengan tepat waktu? Ya, karena Ibu tadi bilang dari guru BK ya, saya jadi punya ide. Berarti saya harus ngomong dulu ke guru BK ya. Apa persoalan anak ini sebenarnya kan? Iya. Saya memang udah pernah ngomong sama anak, cuman siapa tahu dengan guru BK mereka lebih jujur ya Bu ya, lebih bisa menggali guru BK. Terus mungkin setelah ini saya akan coba komunikasi dengan orang tua mereka ya, bagaimana cara belajar mereka di rumah. Juga termasuk orang tuanya ya Bu. Jadi dalam skala apa posisi Bu Sari mengatasi masalah ini? Kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, mungkin saya baru di posisi 5 baru Bu. Mudah-mudahan kalau dengan solusi ini saya bisa mengubah itulah. Apa kira-kira rencana aksi Bu Sari untuk kedepannya ini? Ya, dari pembicaraan tadi saya rencananya setelah ini menemui guru BK Bu. Saya utarakan persoalannya, saya lihat saya kaji dengan guru BK data-data siswanya, ya kemana minat dan bakat serta lingkungan mereka tinggal. Mungkin di guru BK ada ininya ya Bu ya.
saya setuju itu Bu, karena guru BK ini tahu bagaimana karakter anak. Dia guru BK juga sering bertanya atau berkomunikasi dengan orang tuanya. Iya Bu. Ada lagi yang mau Ibu sampaikan, masalah yang lain kira-kira Bu? Saya pikir tidak Bu, mungkin itu udah ada solusi buat saya. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah mendengarkan curhatan saya ya, dan menemani saya untuk menemukan solusinya. Ya, semoga solusi yang kita dapatkan nanti bermanfaat bagi siswa kita Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, sekian Bu ya yang kita laksanakan atau kegiatan kita masing-masing lagi ya. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Epi, saya sebagai pengamat di posisi hari ini, tentu tadi sudah saya simak, kita sama-sama belajar menemukan solusi antar sesama kita. Ya, Nah, jadi tadi di awalnya kita sudah menyepakati bahwasanya kompetensi coaching ini saya lihat tadi memang mendengarkan aktif. Nah, kemudian kita memilih salah satunya seperti itu. Ya. Jadi saya juga sudah dapat menyimpulkan memang Ibu tadi mendengarkan aktif, kemudian sesekali juga menyatakan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, semoga kita bertiga hari ini berkolaborasi mendapatkan hasil yang terbaik ke depannya. Amin ya, Bu ya. Amin ya Rabbil Alamin. Sampai jumpa lagi kita semuanya. Mari sama-sama kita atur waktu dan untuk selanjutnya mungkin lebih baik dari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.